Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ramadhani Irwan, NIM 222 dari AP Reguler 3 akan memaparkan materi mengenai hambatan-hambatan perencanaan pembangunan daerah. Adapun pokok pembahasan yaitu hambatan teknis, hambatan operasional, hambatan politik, dan hambatan budaya. Pendahuluan dalam Peraturan Nomor 58 Tahun 2016 disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi pemimpin pelaksanaan analisis dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, holistik, tematik, dan integratif spesial dalam penyusunan dokumen perencanaan, pemantauan evaluasi, pengendalian pelaksanaan pembangunan, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan potensi daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bapeda masih menghadapi permasalahan yaitu belum tercapainya sasaran pembangunan daerah. Masalah tersebut disebabkan belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah. Adapun perencanaan ideal di mana masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Perencanaan tidak hanya berhenti pada suatu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus. Masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep seutuhnya. Adapun hambatan teknis di mana belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah, belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah, belum terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran yang belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan dalam pembangunan, rendahnya kapasitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah, dan rendahnya inovasi daerah. Adapun ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik, kurang komitmen dalam proses pembuatan rencana, lemahnya informasi, hambatan pelaksanaan yang jarang yang mandiri, terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan, dan jarang ada kesempatan umum yang diantara para aktor tentang tujuan kebijakan dan mencapainya. Adapun yang dimaksud dengan hambatan operasional, di mana hambatan eksternal dari kegagalan implementasi belum tentu dikarenakan karena lemahnya kebijakan, namun bisa dijadikan karena faktor-faktor di luar organisasi. Seringkali aktor lembaga perencanaan kebijakan dan lembaga teknis pelaksanaan kebijakan memilih karena ketergantungan dengan pihak lain. Adapun waktu dan sumber daya, proses perumusan perencanaan kebijakan yang dilakukan harus mensinergikan tata kelola waktu dan masing-masing aktor. Idealnya pelaksanaan perumusan rencana pembangunan yang dilakukan secara berjenjang. Tidak semua aktor yang terlibat dalam proses kebijakan memiliki sumber daya sama, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain, keterbatasan SDM maupun sumber daya lainnya yang akan mempengaruhi perumusan kebijakan. Adapun hambatan operasional yaitu hambatan pelaksanaan yang jarang mandiri. Di sini dijelaskan bahwa lembaga pelaksanaan teknis kebijakan jelas tidak terlihat tidak bisa diberdiri. Jarang ada kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna dan di mana jarang ada kesempatan umum yang diantara para aktor tentang tujuan kebijakan dan mencapainya. Adapun yang dimaksud dengan hambatan politis, yaitu satu, kurangnya dukungan elit politik berkuasa, yang kurangnya kesempurnaan penyusunan anggaran kinerja, kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat, kebiasaan melakukan KKN, yaitu kurang dukungan elit politik yang berkuasa. Kurang dukungannya elit politik terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dapat terjadi karena masih kurangnya pemahaman tentang peranan perencanaan untuk mengarahkan dan mempercepat proses pembangunan daerah. Dan bahkan ada pula elit politik dan mengambil keputusan yang masih beranggapan bahwa perencanaan tersebut justru akan cenderung mengurangi fleksibel pemimpinan dalam mengambil keputusan. Pandangan elit politik yang demikian tentunya adalah sangat keliru dan berbahaya bagi kelanjutan proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun kurang sempurnanya penyusunan anggaran kinerja, keterpaduan antara perencanaan penganggaran masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Kondisi dan ini selanjutnya menyebabkan belum terjaminnya pelaksanaan dan sebuah dukungan
dokumen perencanaan pembangunan daerah karena dana yang dibutuhkan tidak tersedia. Kemungkinan yang lain dapat terjadi adalah program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula. Adapun yang dimaksud dengan kurang optimalnya pemanfaatan partisipasi masyarakat, sering terjadi di mana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat setempat. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masyarakat menjadi kurang peduli dan bahkan cenderung apatis dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun kebiasaan melakukan KKN, tidak dapat disangka bahwa kebiasaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut dengan KKN di Indonesia sampai saat ini masih tetap ada, bahkan cenderung meningkat. Bahkan banyak kalangan mengatakan bahwa KKN tersebut sudah membudaya di Indonesia. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan negara, tetapi juga berdampak buruk terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Tidak salah kiranya bila para ahli hukum mengatakan bahwa KKN tersebut sebagai kejahatan luar biasa. Adapun yang dimaksud dengan hambatan budaya, yaitu nilai budaya bertujuan untuk membuat masyarakat terdapat beberapa kendala budaya yang menghambat terwujudnya perencanaan pembangunan. Adapun ekonomi rakyat, dari sisi pandang pribumi tampaknya otonomi daerah belum cenderung betul-betul mereka pikir kerugian apapun yang ada di daerah, yang penting mereka tetap bisa berdagang dengan lancar. Inilah salah satu hambatan budaya bagi perencanaan pembangunan. Adapun sistem pemerintahan tradisional, sebenarnya sekarang ini sudah tidak terlihat lagi karena penduduk multietnik dalam menyebabkan pemerintahan tradisional ini relatif lebih sulit dikembangkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah tampaknya tidak begitu berminat untuk mengembangkan sistem pemerintahan tradisional tersebut. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.